Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang menggenggam langit dan bumi, yang menghidupkan hati-hati yang mati dan mematikan hati yang sombong, yang membolak-balikan hati manusia sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, ada kondisi yang paling menakutkan bagi seorang hamba, bukan ketika ia diuji dengan kesempitan, tetapi ketika ia terus bergelimang dosa namun hidupnya terasa baik-baik saja. Karena Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya bahwa Dia akan menarik manusia secara perlahan dari arah yang tidak mereka sadari. Sebagaimana firman Allah, kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 182. Inilah istidraj. Istidraj adalah ketika nikmat bertambah tetapi ketaatannya berkurang. Dan inilah yang sering disalahpahami sebagai tanda cinta Allah. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, apabila kamu melihat Allah memberi seorang hamba dunia sesuai maksiat yang ia lakukan, maka itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Banyak manusia mengeluh doa tidak dikabulkan, padahal Nabi SAW menjelaskan sebabnya dengan sangat jelas tentang seseorang yang berdoa sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Lalu beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menggambarkan kondisi hati manusia dengan sangat rinci, hingga hati tertutup seluruhnya jika dosa terus diulang tanpa taubat. Sebagaimana sabda beliau, jika ia bertobat hatinya dibersihkan, jika ia mengulanginya noda itu bertambah dan terus bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa masalahnya bukan pada ayat-ayatnya, tetapi pada hati yang tertutup. Sebagaimana firman Allah, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dosa kecil yang diremehkan akan menghancurkan seorang hamba jika preventif. Beliau bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil karena ia akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah menegaskan bahwa ilmu sejati bukan pada banyaknya pengetahuan, tetapi pada rasa takut yang lahir darinya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 28. Ciri-ciri hati yang mulai mati adalah ketika nasihat terasa seperti serangan, padahal Allah Ta'ala berfirman, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 55. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang paling beliau khawatirkan atas umatnya adalah panjang angan-angan yang melalaikan dari akhirat. Beliau bersabda, panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Allah menegaskan bahwa Dia menunda hukuman bukan karena lalai, tetapi karena hikmahnya. Para salaf menangis bukan karena takut miskin, tetapi takut dicabut hidayahnya. Sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Allah memerintahkan taubat dengan segera, bukan nanti, bukan ditunda-tunda.
tetapi segera, secepat mungkin, dan sekarang juga. Allah mengingatkan bahwa ajal datang tiba-tiba tanpa kompromi. Kapanpun dan dimanapun, ajal bisa saja datang menghampiri kita. Maka mulai sekarang bertaubatlah. Pintu taubat masih terbuka selagi kita masih bisa bernafas dan nyawa belum nyampe ke tenggorokan. Nabi SAW bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW menyebut salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah adalah seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menegaskan bahwa ketenangan hati hanya lahir dari zikir, bukan dunia. Allah juga memperingatkan agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah SAW menegaskan harapan terbesar umat ini. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.